Annyeonghaseyo, Dharmainda. Buat teman-teman semua yang belajar untuk topik kedua, ini adalah soal yang kedua untuk bagian reading yang akan kita pelajari. 지난 시간에는 yang kemarin itu adalah 1번부터 10번까지 제64회 한국어 능력 시험 읽기 문제입니다. Yang kemarin yang kita pelajari dari nomor 1 sampai nomor 10 itu topik ke-64 soal yang reading. Jigen yang sekarang ini adalah sama ya, kita masih membahas soal nomor 1번부터 10번까지, nomor 1 sampai nomor 10 aja untuk yang ilki, untuk yang membacanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe. Kalau nonton dikasih like ya, dikasih komen di bawahnya. Oke. 1 sampai dengan 4 itu berkaitan dengan tata bahasa. Kita tidak belajar untuk menulisnya karena itu pelajaran menulis. Ini kan pelajarannya untuk membaca. Jadi kita cukup paham aja itu maksudnya atau artinya apa. Nomor 1, ini ada kata bo, semuanya artinya melihat atau menonton. Denji itu kok diartikan apakah atau whether kalau di dalam bahasa Inggris. Jadi kayak saya tidak tahu apakah dia pergi atau tidak. Gesarani, gadenji, maldenji, mulai, misalnya gitu. Saya tidak tahu apakah dia pergi atau tidak. Itu biasanya pakainya denji. Kedua, daga itu artinya saat atau ketika. Jadi saat melakukan sesuatu terjadi sesuatu. Ketika melakukan sesuatu terjadi sesuatu. Contohnya, 밥을 먹다가 친구가 왔어요. Jadi ketika atau saat kita lagi makan, ada teman yang datang. Makannya udah selesai? Belum ya. Jadi saat sedang melakukan sesuatu, belum selesai, ada kejadian lain. 3, ryomeon artinya kalau mau. Jadi boryomeon kalau mau melihat atau menonton. 4, goso. Goso itu artinya lalu. Lalu, selanjutnya. Goso ini teman-teman ingat aja bentuk aoyoso yang artinya lalu. Itu sama dengan goso. Jadi kayak misalnya 친구를 만나서 같이 영화를 봐요. Misalnya kayak gitu. Itu kata 친구를 만나고서 kayak gitu nggak masalah. Anggap aja seperti itu. Intinya artinya goso adalah lalu atau setelah. 휴대전화, telepon, HP ya, 휴대전화 HP, 내려야 할 역을 지나쳤다. 지나쳤다 itu artinya melewati. Melewati yok yang seharusnya saya turun. Melewati stasiun tempat kita turun. Berarti artinya 2 ya. 보다가 saat ya. 휴대전화를 보다가 saat lagi lihat HP, tahu-tahu kita kebablasan, itu maksudnya. Nomor 2 jawabannya. Sekarang soal nomor 2. Pilihan 1, 2, 3, 4. Arayo, tahu, mengerti. Deota, menjadi. Menjadi. Jadi deota menjadi tahu. Dorok heta, dorok itu kalau di belakang seperti ini, kita tidak ada artinya. Biasanya dorok itu diikuti dengan bentuk perintah kalau di belakang. Misalnya, gadorok haseyo, pergilah, seperti itu. Dorok ini kalau di belakang tidak ada artinya. Tapi kalau dorok ini ada di tengah-tengah kalimat, itu biasanya artinya supaya. Untuk ya, kata dorok itu. Kalau di tengah-tengah, kalau di belakang, seperti ini tidak ada artinya. Hati-hati. Ketiga, do dwenda, berarti kan boleh. Do dweyo, boleh kan. Keempat, ya hada, harus. Hanuk 친구 덕분에 itu kan karena teman Korea, karena di sini bentuknya harus positif ya, harus positif. Karena teman Korea, 한국 문화를 많이, jawabannya 1 ya, banyak atau saya menjadi tahu ya budaya Korea karena teman Korea. Nomor 3, kemarin saya sudah ingetin kalau untuk nomor 3, 4 ini kita tidak mengartikan yang ada di semua yang ada di sini itu tata bahasanya. Karena kita mencari apa? Pilihlah arti yang sama dari yang di garis bawahin ini ya. Jadi kita cukup belajar yang di garis bawahin ini. Giman hamyon. Ini kan giman hamyon. Itu naik ya. Giman hamyon itu setiap kali. Jadi setiap kali naik. Giman hamyon setiap kali. Nomor 1. Elman heso, ini gabungan elman hada dengan so. So di sini artinya karena. Karena elman itu artinya apa ya? Artinya elman hada.
공부할 만해요. Almanhada itu kayak layak kalau kita artikan. Jadi kayak misalnya mogel manheyo, layak dimakan. Jadi kalau ngomong i sigil mogel manheso itu artinya karena layak dimakan seperti itu. Jadi arti almanheso ini karena layak. Nomor 2, nentase itu artinya karena, harus bentuk negatif. Nentase. 3, temada setiap kali. Oh berarti ini jawabannya ya, udah ketemu. 4, nendongan selama. Selama naik, jawabannya adalah 3, setiap kali. Sekarang nomor 4, suri hebaya. Ini tolong dihafalin. Ini sering banget ya. Menurut saya salah satu yang sering keluar. Aobaya artinya walaupun. Kata suri hada artinya memperbaiki. Jadi suri hebaya meskipun atau walaupun diperbaiki. Nomor 1 ada hebonika. Aobonika. Ini aku nulis sedikit tentang aobonika. Bonika-bonika ini. Biar pada ngerti sedikit. Misalnya, nah, kapanpun kita ketemu dengan kalimat yang begini, apa-apa bonika, bonika, kayak gitu, apa-apa bonika, itu artinya setelah. Sebenarnya artinya setelah. Cuman ada bedanya. Ingat ya, kita tidak belajar yang terlalu dalam. Jadi ini kalau kita ketemu dengan seperti ini, langsung ingat aja kalau ini artinya setelah kayak gitu. Maksudnya apa? Setelah melakukan sesuatu, kita menemukan sesuatu. Setelah melakukan sesuatu, kita menemukan sesuatu ya. Contohnya gini. Ini kan ada dabonika. Jadi misalnya 한국말을 공부하다 보니까. Berarti setelah belajar bahasa Korea, hanbok itu terus menerus kan. Setelah belajar bahasa Korea terus menerus, terus. 한국어 실력이 늘었다. Kemampuan bahasa Korea 한국어 실력이 늘었다, meningkat. Setelah saya belajar bahasa Korea terus menerus, kemampuan bahasa Korea itu meningkat. Itu yang maksudnya setelah melakukan sesuatu kita menemukan sesuatu. Kemudian kalau kata go bonika itu adalah unexpected, itu kan sesuatu yang kita menemukan sesuatu tapi yang tidak kita duga. Contohnya gini. Jibel sago bonika, setelah membeli rumah, oh ternyata banyak bagian yang rusak. Misalnya kalimatnya begitu ya. Kemudian nomor 4, yang ketiganya aobonika, ini artinya setelah, tapi maksudnya adalah setelah mencoba sesuatu. Contohnya kimchi를 만들어 보니까, setelah mencoba membuat kimchi, oh ternyata 쉽더라고요. Oh ternyata gampang ya, seperti itu ya. Tapi intinya teman-teman tahu semua bahwa bonika ini artinya setelah. Jangan terlalu stres. Jadi di sini kata suri bonika artinya setelah memperbaiki ya. Setelah mencoba memperbaiki maksudnya. Kemudian nomor 2, suri hanendero. Nenderonya artinya ada 2. Pertama, nendero itu sesuai. Jadi misalnya itu saya melakukan sesuatu sesuai yang kamu perintahkan. Saya melakukan sesuatu seperti yang apa ya contohnya? Kata lainnya apa ya? 선생님이 말씀하는 대로 할 거예요. Saya akan melakukan sesuatu seperti saya akan melakukannya seperti yang 선생님 jelaskan, misalnya kayak gitu. Nendero itu sesuai yang seperti itu. Atau arti yang keduanya, nendero itu artinya begitu. Jadi misalnya begitu tiba saya akan menelpon. Begitu selesai pekerjaan ini saya akan mengerjakan pekerjaan lainnya. Itu maksudnya nendero. Ketiga, nenbarami. Nenbarami ini artinya karena. Ini sering nih. Nentase sama dengan nenbarami. Ini yang sering banget ya, salah satu yang sering keluar. Nenbarami, nentase ini karena yang ikut nanti diikuti bentuk negatif. 4, endabu hedo ini artinya walaupun. Jadi endabu hedo atau endabu hedo artinya walaupun. Berarti jawabannya 4 ya. Aobaya ini sering sekali. Jadi teman-teman harus belajar bahwa aobaya, endabu hedo itu artinya walaupun. Karena selama ini kita belajar kalau masih awal-awal biasanya adalah aoyodo, kemudian dorado itu ya yang artinya walaupun. Semakin kesini nanti akan ada beberapa tata bahasa lain yang sama artinya, itu artinya walaupun. Ini ketemu dengan aobaya, ketemu dengan endago hedo. Ketemu nanti nendago hedo seperti itu. Sekarang yang kelima. Ini ada guaja, kue ya, snack kayak gitu. Kemudian ada angyong kacamata.
Uyu, uyu itu susu, kemudian simbal adalah sepatu. Gwaja ini kan artinya snack atau kue ya biasanya kalau diartikan. Kerupuk juga kategorinya gwaja ya kalau di Korea. Ini 몸에 영양소가 가득 매일 아침 신선함을 마시오요. Nah, kita nggak tahu semuanya ini, tapi begitu kita baca masioyo, minum, oh berarti susu kan kayak gitu ya. Langsung jawabannya susu. Tapi kalau pengen tahu semuanya ya, setiap pagi 신선함 kan seger. Minum yang seger-seger ya setiap pagi. 몸에 pagi 좋은, bagus, 영양소 itu nutrisi, gadet penuh. Jadi penuh nutrisi yang baik untuk tubuh. Yang penting tahu apa? Masioyo. Jadi kalau baca semua yang ada di sini, kalau udah bisa ketebak, ya udah itu berarti jawabannya. Jadi nggak usah dibaca semua. Nomor 6. Uceguk kantor pos, 여행사 travel agent, 편의점 toko 24 jam itu kayak Indomart, Alfamart itu ya 편의점. Kemudian ada palebang, palebang itu tempat laundry berarti ya. Bang itu kan kamar, pale itu kan mencuci, bukan kamar mencuci, tapi ini adalah laundry. Ken, besar, ibul, selimut. Wah ini udah jelas ini. Selimut, ketemunya mesti palebang ya. Ceket haji bersih. Selimut besar juga bersih. Setak buto gonjo kaji. Dari setak, dari mencuci sampai gonjo, mengeringkan. Hanbone 1 kali hegiol, selesai, beres, rampung, gitu ya. Hegiol. Hegiol itu artinya sebenarnya ada menyelesaikan masalah. Jadi kalau di sini kita artikan dalam bahasa Indonesia itu kayak beres, kayak gitu ya. Jawabannya 4 ya, balik kan. 7. Kongang kesehatan Gwali, menjaga atau merawat, jadi menjaga kesehatan, merawat kesehatan. Jongi, listrik. Joryak, joryak itu menghemat, jadi menghemat listrik. Waje, kebakaran. Iya bang, mencegah kebakaran. Waje ini kalau gini-gini biasanya artinya kebakaran, tapi arti lain dari kata waje itu bisa artinya tema, seperti itu. Di sini artinya kebakaran ya, mencegah kebakaran. 4. Gyotong anjon, keselamatan berlalu lintas. Tentang halte ketika naik gunung. Waduh, ini bisa ditebak ini dengan Wajayatan ini. Kenapa? Tentang halte ketika naik gunung, dambe. Nah, jelas ini kan. Rokok, wa, dan raito. Raito itu kan korek. Dugo gaseo. Dugo itu apa? Du, meletakkan. Gaseo, pergi. Maksudnya apa? Pergi meletakkan rokok dan korek ketika naik gunung. Maksudnya apa? Pergi, jangan bawa korek dan rokok ketika naik gunung. Makanya disuruh meletakkan rokok dan koreknya itu ketika mau naik gunung, kayak gitu loh. Jangan membawa rokok dan korek ini. 작은 실천이 아름다운 산을 지킵니다. Menjaga gunung yang indah. Tindakan, 실천 tindakan kecil. Maksudnya apa? Langkah kecil, tindakan yang kecil bisa menjaga keindahan gunung, bisa menjaga gunung yang indah. Jawabannya Wajayepang. Nomor 8. Sangkum, barang, aneh, informasi barang. Jui sahang, hal-hal yang harus diperhatikan. Jui sahang, hal-hal yang harus diperhatikan. Jui sahang ya. Sayong sungso, sungso urutan, pemakaian. Sayong, pemakaian. Urutan, pemakaian. Jangso tempat muni bertanya, jadi tempat bertanya. Jangso muni, tempat bertanya itu apa? Informasi ya, jangso muni. Gomsa, memeriksa, ini kayak medical check up ya. Jurnal sebelumnya, hari sebelumnya. Bam, malam, jadi malam hari sebelumnya. Ahopsi ihue는 setelah jam 9, berarti setelah jam 9 ya. Malam, amu koto apa-apa, kesinian andemida, tidak boleh makan apa-apa. Setelah jam 9, malam berikutnya. Sebelum apa? Sebelum pemeriksaan. Jadi kalau besok kita medical check up, malam ini, mulai dari jam 9, kita tidak boleh makan apa-apa. Jonghwa kan gomsa kan pemeriksaan atau medical. Jonghwa itu Jonghwa jelas, teliti kayak gitu ya. Untuk hasil yang jelas, untuk hasil yang benar kayak gitu ya. Wihe untuk emju itu minum. Minum alkohol ya. Pi hasitio. Hindarilah. Jadi hindari minum beralkohol untuk pemeriksaan yang baik, yang jelas, yang valid. Jawabannya adalah cui sahang ya. Hal-hal yang harus diperhatikan. Apa aja hal-hal yang harus diperhatikan?
Tidak boleh makan ya kan setelah jam 9. Kemudian menghindari minuman. Kalau terlalu cepat, di pause, dicatat dulu, nanti diulangi lagi atau diulangi lagi, didengarkan terus diulangi lagi. Paling 3 kali 4 kali dengerin, ya mungkin agak muntah ya, tapi mudah-mudahan bisa. Nomor 9. Ini injusi. Kita selalu kalau membaca soal itu biasanya katanya adalah injusi. Injusi itu adalah nama tempat ya maksudnya. Injusi itu adalah kota Inju, jadi nama tempat. Campingjang itu biasanya tempat camping, kayak kita bukit perkemahan gitu, tempat perkemahan. Iyong memakai aneh informasi. Iyong jigan, masa iyong, pemakaian. Bulan 3 sampai bulan 11. Bulan 3 sampai bulan 11. Berarti bulan 12, bulan 1, bulan 2 kita nggak boleh camping, ya kan? Kemudian iyong hanbok itu kan cara memakainya. Homepage ini dah di homepage-nya injucamp.com ya. So yeyak itu reservasi. Jadi reservasi dulu di Injucamp. Dangil itu 1 hari. Yeyak reservasi. Bulga, namanya Bulga itu singkatan dari Bulganeng, tidak bisa. Jadi tidak bisa reservasi dangil 1 hari. Maksudnya apa? Hari ini kamu mau camping, hari ini kamu ngomong, nggak boleh. Ya, itu namanya dangil itu 1 hari. Jadi saat itu kamu pakai, saat itu kamu ngomong itu nggak boleh. Iyong yogem, biaya pemakaian. Hijun standarnya adalah ilpak il. Berarti ini dari belakangnya artinya 2 il ini artinya 2 hari 1 malam. Jadi 2 hari 1 malam ya. Pyongil kalau hari biasa 30.000, kalau akhir pekan 35.000. Ada apa aja? Jucajang, ya kan? Parkir, ada Shawojang, berarti kan kamar mandinya ya. Iyong Rio, tulisannya di sini bacanya Iyongmyo. Jadi biaya pemakaiannya poham termasuk. Berarti 30.000 atau 35.000 ini saat akhir pekan, ini sudah biaya campingnya, jadi biaya sewa tempat, parkir maupun untuk kamar mandinya ya. Kemudian muni, apa muni? Tanya-tanya informasi. Campingjang Bali Samuso ke kantornya Campingjang ya di 0312341234. Kita lihat. Ingat kita di sini mencari Gaten God yang sama, mencari yang benar. Jumarenan saat akhir pekan, iyong yogem biaya pemakaian do banenda lebih mendapat berarti apa? Membayar lebih biaya pemakaiannya saat akhir pekan. Betul nggak? Betul kayaknya ini ya, 35.000, iya kan? Karena saat akhir pekan 35.000, saat hari biasa 30.000. Kemudian nomor 1, kita keep dulu, jangan-jangan nomor 1 benar nih. Nomor 2, campingjang, tempat campingnya, Ilyon Nene itu dalam 1 tahun, Iyong Halus Ita bisa dipakai. Salah, kenapa? Tadi kan cuma dari bulan 3 sampai bulan 11. Bulan 12, bulan 1, bulan 2 nggak bisa dipakai ya. Berarti nomor 2 salah. Nomor 3, Yayak informasinya Iyong memakai dangil 1 hari tadi kan. Di hari itu, homepage-에서 하면 된다. tinggal reservasi di homepage-nya di hari itu, dangil di hari itu. Pemakaian di hari pemakaian. Nggak boleh tadi kan. Di sini kan sudah ada dangil yayak bulga. Jadi tidak bisa reservasi di hari itu, terus di hari itu kamu pakai. Itu nggak boleh. Nomor 4, jucajang iyong haryomyon. Kalau mau memakai jucajang, parkir, don, uang taruh, terpisah sendiri. Neya handa harus membayar terpisah atau sendiri-sendiri. Enggak, kita tidak membayar lagi. Kenapa? Karena sudah poham, sudah termasuk ya. Jadi jawaban yang benar adalah 1 ini ya, saat akhir pekan lebih mendapat, itu maksudnya lebih membayar ya, membayar lebih untuk biaya pemakaian. Ya, karena lebih ya, 35.000. Kalau hari biasa 30.000. Sekarang nomor 10. Ini juga mencari jawaban yang benar. Kalau teman-teman semuanya coba pakai, kalau misalnya sudah ngeprint soal ini, alhamdulillah. Tapi kalau belum ngeprint, coba gunakan selembar kertas dengan bolpen. Tahu ya bentuknya bolpen seperti apa? Itu ambil kertas, ambil bolpen, kita coba sama-sama ngerjain. Ini akan lebih mudah kalau misalnya langsung ditulis kayak gitu. Nanti waktu pas ujian, katanya kan nggak boleh nyoret-nyoret ya waktu pas ujian ini ya. Tapi
Tapi kalau kalian ujiannya di Korea, setahu saya sih kita boleh membawa atau minta kertas kosong kayak gitu. Kalau di Korea kemarin aku ujiannya kan di Daejeon sih boleh. Tapi nggak tahu ya kalau di tempat lain. Ini mencari yang benar, kita cuman hati-hati aja bahwa ini grafik yang abu-abu, saya bilang yang putih aja ya biar gampang. Yang putih ini, yang abu-abu ini adalah Namsong. Kemudian yang hitam ini adalah Yosong. Hati-hati ya. Yang lebih terang ini adalah Namsong. Jadi ini Namsong, Namsong, Namsong. Yang hitam ini adalah yang Yosong. Karena kita akan fokus hanya kepada itu aja. Kita tidak mengartikan semuanya ya, nanti malah bikin bingung. Kita lihat nomor satunya. Satu, Yosong. Yosong. Yang perempuan, Yosong. Berarti yang hitam ini kan? Yang hitam ini. Bongsa Waltung Boda. Mana Bongsa Waltung? Ini dia, 16. Berarti pakai kertas. Ditulis di situ 16. Di sini ada kata, kalau misalnya udah ngeprint di sini nih ditulisnya. Bongsa Waltung 16. Boda. Daripada. Boda itu kan ini daripada. Jadi daripada 16. Cui Mi Waltung. Mana Cui Mi Waltung? Ini berarti 42. 42 berarti tulis di sini 42. Do lebih hagushiko ingin. Berarti kalau kita ngartikannya gimana? 42 lebih ingin daripada 16. Daripada 16, 42 lebih ingin, lebih banyak. Betul ya jawabannya? Ini jawabannya, mesti satu nih, nomor satu nih jawabannya. Jadi 42, cumi waldungnya kan 42 ini, 42 do, lebih ingin, lebih banyak daripada 16. Ini ya, yang hitam ini bungsa waldo. Sekarang nomor 2. Jonggyo Hwaldong. Ini berarti Jonggyo Hwaldong. Hati-hati ya. Jonggyo Hwaldong. Ini. Ada 4, ada 6. Hati-hati. Jonggyo Hwaldong. Hago sipo hanen gyuren. Mbuhopo ini terserah. Namsong. Laki-laki. Yosong perempuan. Perhatikan. Namsong. Namsong itu yang hitam atau yang putih tadi? Yang putih kan? Berarti kan 4. Di sini 4 berarti kita tulis. 4. Di Namsong ini berarti 4. Yosong berapa? 6. Boda daripada, nopta tinggi. Berarti ngartikannya gimana? Yosong boda berarti kan daripada 6, 4 lebih tinggi. Salah. Daripada 6, 4 lebih tinggi. 4 lebih tinggi daripada 6, kan salah ya? Oke. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung dengan kata boda ini ngartikannya nempel kepada yang sebelah kirinya ya. Kiri ya, bukan kiri loh. Ini ya, ngartikannya. Yosong boda, jadi nempel ke sebelah kiri. Jadi ngartikannya daripada yosong berarti kan daripada 6. Yang ini sama ini, kayak yang seperti ini tadi. Daripada bongsa waldung, daripada 16 gitu ngartikannya. Supaya tidak keliru. Sekarang kita nomor 3. Namnyo, berarti kan 6, namja, nyo itu untuk perempuan ya. Laki-laki perempuan. Modu, semua. Yongje Hwaldong, berarti ini. Yongje Hwaldong. 58 dengan 35. Jolban. Jolban itu apa? Separuh. Separuh itu berapa? 50, berarti kan angkanya nomnenda, melebihi. Katanya, Yongje Hwaldong ini laki-laki perempuan, berarti yang hitam maupun yang putih melebihi 50. Karena Jolban itu setengah atau 50. Salah. Kenapa? Yang putih punya laki-laki iya melebihi 58. Tapi kalau yang perempuan yang hitam ini garisnya kan 35. Berarti keliru ya. 2, 3 keliru. Nomor 4. Yongje Hwaldong Boda. Yongje Hwaldong berarti yang ini 5835 ini. Bongsa Hwaldong Hago Sipo. Bongsa Hwaldong berarti ini 916. Namsong berarti Namsong. Kita ingat Namsong ini laki-laki atau perempuan? Kok laki-laki atau perempuan? Namsong ini yang garis yang hitam atau garis yang putih. Ini garis hitam, ini garis yang putih. Garis yang putih ya. Ini Namsong. Namsong kan yang putih. Berarti Yongje Hwaldong Boda. Ini berarti kan laki-laki kan 58. Berarti di sini tulisnya
58 boda daripada berarti daripada 58. Bongsa Waldungnya berapa? Yang ini yang putih 9. 9 lebih banyak. Berarti ngartikan yang mana? Daripada 58, 9 bongsa Waldungnya kan 9. 9 lebih banyak manta. Salah. Berarti 2, 3, 4 salah, yang benar adalah 1. Kalau bingung, coba diulangin lagi. Mesti nanti tahu. Lama-lama kalau teman-teman udah belajar nih, mungkin 3 atau 4 kali, lama-lama ini les mesti bener ya. Demikian untuk ini, untuk yang ini, 일본 부터 10번까지 여기까지 끝났습니다. 이 다음에 봐요. 안녕히 계세요.